Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Adisti Anggraini. Saya merupakan mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang media pembelajaran berbasis ICT terhadap pendidikan agama Islam. Mari kita saksikan sama-sama. Teman-teman sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah teman-teman semua tahu apa itu GIMKIT? GIMKIT itu merupakan platform edukasi berbasis permainan yang memungkinkan pelajar untuk belajar secara interaktif dan menyenangkan. Dalam GIMKIT, pelajar dapat ikut serta dalam kuis dan permainan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan oleh guru. GIMKIT juga menawarkan fitur bagi guru untuk membuat kuis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Teman-teman sekalian, GIMKIT ini berupa platform pembelajaran di mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam game. Yang mana nantinya teman-teman bisa menyesuaikan game apa yang menarik dan sesuai dengan pembelajaran yang teman-teman sebagai calon guru ajarkan kepada peserta didik tersebut. Kenapa sih kita harus menggunakan GIMKIT? GIMKIT ini merupakan media pembelajaran yang bisa membangun keaktifan, minat, motivasi, ataupun membangun suasana kelas supaya tidak monoton terhadap guru, sehingga adanya timbal balik pembelajaran antara guru dengan peserta didik nantinya. Kemudian sasaran penggunaan media. Penggunaan media GIMKIT ini cocoknya ditujukan untuk siapa sih? Yang pertama yaitu pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga pelajar sekolah menengah. Kemudian yang kedua, GIMKIT ini bisa digunakan oleh guru-guru pendidikan agama Islam yang ingin mengoptimalkan ataupun memaksimalkan pembelajaran yang akan mereka ampu di dalam kelas. Kemudian juga GIMKIT ini dapat diterapkan oleh sekolah yang memang benar-benar kurikulumnya itu mengimplementasikan pembelajaran berbasis ICT untuk merangsang partisipasi siswa dalam pembelajaran. Pada kali ini saya sebagai pengembang dari media ICT GIMKIT ini, insya Allah nantinya akan menerapkan media GIMKIT ini pada peserta didik Taman Pendidikan Al-Quran yang terletak di Mangkukusuman. Doain ya teman-teman, semoga media yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar nantinya dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan penggunaan media. Tujuan penggunaan media ini yang pertama ialah meningkatkan partisipasi dan semangat siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Karena dengan adanya media ICT ini, media GIMKIT yang kita gunakan ini hendaknya memberikan dampak ataupun lebih membangun kelas dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua adalah mendukung proses belajar yang menarik dan interaktif. Jadi dengan guru semangat mengajar dengan mereka dan mereka pun tertarik dengan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru tersebut dengan adanya ikon-ikon menarik dari game-game yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik, mengenal konsep-konsep pendidikan agama Islam melalui aktivitas permainan dan kuis. Permainan dan kuis ini menjadi titik tumpu dari media ICT yang berbau GIMKIT ini. Karena kenapa teman-teman? Karena di media GIMKIT ini itu disajikan beberapa macam game yang bisa teman-teman pilih nantinya
supaya pembelajaran di dalam kelas itu tidak terlalu monoton, tidak terlalu kaku terhadap materi pembelajaran. Namun pemikiran dan otak peserta didik bisa kita renggangkan dengan adanya permainan-permainan yang disangkutkan dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, kemudian yang keempat adalah memberikan tanggapan langsung kepada siswa dan pengajar terkait pemahaman bahan ajar. Nah, di sesi-sesi pemberian pertanyaan ini kita bisa meminta feedback ataupun timbal balik kepada peserta didik dengan guru bertanya yang kepada peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah diajarkan ataupun kesimpulan dari keseluruhan kuis ataupun mengulang kuis yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, sudah paham belum tentang GameKit, teman-teman? Oke. Baiklah teman-teman, selanjutnya spesifikasi penggunaan media. Oke. Nah, spesifikasi penggunaan media itu apa sebenarnya? Nah, spesifikasi penggunaan media ini adalah hal-hal yang kita butuhkan atau hal-hal yang kita gunakan dalam menunjang dan memakai GameKit di dalam media pembelajaran nantinya. Apa saja itu? Oke, yang pertama ialah perangkat atau handphone atau bisa berupa laptop seperti itu. Nah, dengan adanya alat-alat ini bisa nantinya mendukung partisipasi dan semangat siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Kita harus menyediakan teknologinya. Kemudian kita harus menggunakan internet karena berbasis ICT ini tidak terlepas dari yang namanya internet yang akan menjangkau luas mengunjungi platform GameKit yang akan kita terapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah web browser yang ada di perangkat kita masing-masing. Entah itu teman-teman menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Safari dan aplikasi-aplikasi online lainnya yang bisa mendukung GameKit untuk ditelusuri di dalam perangkat-perangkat teman-teman nantinya. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan proyektor. Kenapa kita gunakan proyektor? Ini kita bisa gunakan karena nantinya adik-adik yang ada di sekolah dasar ya teman-teman, mereka belum diizinkan secara penuh untuk membawa handphone ataupun alat-alat Android yang punya mereka masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan proyektor ini dengan menampilkan kuis ataupun GameKit yang kita buat tersebut di depan kelas sehingga mereka bisa melihat dan bisa berebutan ataupun bergiliran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tampilkan. Nah, kemudian sebagai seorang guru, tentunya untuk menggunakan media GameKit ini kita juga harus mempunyai akun GameKit. Nah, GameKit ini tidak perlu teman-teman pun calon guru untuk mendownload terlebih dahulu, namun bisa langsung diakses lewat web browser yang ada di perangkatnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tata cara pembuatan akun GameKit yang akan dilakukan oleh calon guru. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya, teman-teman semua. Teman-teman semua mencari aplikasi Google Chrome, kemudian klik Google Chrome tersebut. Setelah diarahkannya ke Google, teman-teman tinggal mengetik gamekit.login. Nah, di sana terdapat login yang pertama, teman-teman klik login tersebut. Kemudian nantinya teman-teman akan diarahkan ke pembuatan akun GameKit, yaitu teman-teman bisa menggunakan akun Google yang teman-teman punya. Di sini saya akan menggunakan akun email saya yang pertama. Jadi teman-teman tinggal mengklik akun email yang akan teman-teman gunakan. Kemudian klik lanjutkan. Tunggu sebentar dan akun teman-teman akan diproses sehingga nantinya keluar seperti ini. Itu tandanya akun teman-teman sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba untuk membuat soal ataupun pertanyaan. Teman-teman tinggal klik New Kit.
akan keluar seperti ini. Name-nya teman-teman isi dengan nama mata pelajaran, kemudian language-nya yaitu teman-teman gunakan bahasa Indonesia. Kita akan disuruh untuk memilih cover dari pertanyaan yang akan kita buat. Kalau sudah, dia akan keluar seperti ini. Jadi, untuk menambah pertanyaan, teman-teman klik add question. Nah, di sana nanti teman-teman akan diarahkan kepada question. Teman-teman isi dengan pertanyaan yang akan teman-teman berikan kepada peserta didik nantinya. Seperti contoh yang saya buat di atas, silakan teman-teman perhatikan. Teman-teman jangan sampai nantinya mengisi answer atau jawaban itu salah-salah letaknya gitu. Sudah, teman-teman klik add, maka pertanyaan yang teman-teman buat akan muncul di room pertanyaan yang akan teman-teman berikan. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman mau menambahkan pertanyaan, teman-teman tinggal mengklik cara yang sama, ulangi pembuatan soal dari awal tadi, seperti itu. Kalau dirasa soal teman-teman sudah cukup, teman-teman klik all done. Nanti setelah all done, semua pertanyaan teman-teman akan kembali ke room utama mata pelajaran yang akan teman-teman buat. Nah, saya kembalikan ke room yang sudah saya siapkan sebelumnya dengan 5 soal, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Sekarang kita coba untuk mulai pertanyaan ataupun kuis kepada peserta didik. Dengan teman-teman mengklik play live, kemudian nanti akan muncul welcome to game kit, dimana di sana nantinya teman-teman disuruh untuk memilih game apa yang sesuai dan cocok dengan pembelajaran yang teman-teman berikan. Silakan teman klik salah satu, kemudian nantinya akan keluar kode. Nah, kode yang akan teman-teman bagikan kepada peserta didik untuk mereka bergabung ke dalam game yang teman-teman buat. Nah, jika nantinya peserta didik sudah bergabung, teman-teman cukup klik start, maka permainan ataupun game berupa pertanyaan dan kuis akan dimulai. Selanjutnya, kita akan coba sebagai peserta didik untuk join ke dalam room quiz yang sudah disajikan oleh guru. Nah, pertama, teman-teman masuk lagi ke Google ataupun Google Chrome. Teman-teman tinggal ketik gamekit.com/join. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Teman-teman tinggal mengklik enter game code here. Selanjutnya, teman-teman masukkan kode yang diberikan oleh guru kepada teman-teman ke dalam kotak kode yang sudah tertera seperti contoh di atas. Setelah kode teman-teman masukkan, teman-teman klik join. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman isi nama teman-teman. Klik join. Nah, nanti teman-teman akan bergabung ke room quiz game yang akan tertera oleh guru. Dan silakan teman-teman isi jawaban sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas sebelum game selesai dimainkan. Semakin banyak jawaban yang teman-teman isi, maka akan semakin tinggi poin yang akan teman-teman dapatkan. Sekian paparan media ICT yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.